Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indra Karina Manurung, kelas 2B33, NPM 250-30286, dosen pengampu Dr. Denny Holden Simbolon, SSI MPD. Mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan memaparkan tentang proposal penelitian tentang pengaruh cara belajar serta motivasi dalam prestasi siswa di SD Negeri 06746 atau SD Inti di Kecamatan Medan Tunjungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknis menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pendidikan, siswa dipersiapkan menjadi masyarakat yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Prestasi belajar siswa merupakan output dari proses belajar. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar juga langsung mempengaruhi prestasi belajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang maksimal dengan hasil yang baik, maka harus benar-benar memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat masalah yang muncul diantaranya pengaruh motivasi serta cara belajar dari dalam diri siswa terhadap prestasi belajar siswa. C. Batasan masalah. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka tidak mungkin untuk meneliti semua masalah yang telah diidentifikasikan. Oleh karena itu, membatasi masalah yang akan diteliti yakni mengenai pengaruh cara belajar serta motivasi terhadap prestasi belajar siswa di kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 06746 SD Inti. Rumusan masalah penelitian berdasarkan masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang diteliti yaitu apakah ada pengaruh cara belajar serta motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa tahun 2002 sampai 2023 di SD Negeri 06746 Kecamatan Medan Tunjungan. Dalam tujuan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu melalui kegiatan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh cara belajar serta motivasi belajar siswa dan kalau ada seberapa besar. Dalam manfaat penelitian adalah follow up penggunaan informasi yang tertera dalam kesimpulan dan yang terbaru. Bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok menurut De Jamara tahun 1994 halaman 19. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, pengetahuan, dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan. B. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan keluarga dan motivasi serta cara belajar yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itu akan dijelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka berpikir sebagai berikut. Motivasi dan cara belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Seorang anak memiliki cara belajar dan motivasi yang tinggi dalam belajar akan berdampak terhadap prestasi belajarnya, di mana akan memacu dirinya untuk terus meningkatkan prestasi belajarnya. C. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan menurut Sugiono tahun 2009 halaman 284. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh cara belajar serta motivasi terhadap prestasi belajar siswa di SD 06746 atau SD Inti Kecamatan Medan Tunjungan. Bab 3 metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Termasuk penelitian survei dalam pendekatan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam teknik analisis kuantitatif regenerasi sederhana dapat diolah dengan program SPSS versi yang ke-16
B. Waktu dan tempat. Persiapan penelitian dilakukan mulai Februari sampai Maret dengan tahap mengadakan survei, menyusun proposal penelitian. Yang ketiga, menyusun instrumen penelitian. Yang keempat, mengurus perjanjian penelitian, perizinan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 06786, Kecamatan Medan Tuntungan. C. Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2002, halaman 108, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. D. Instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan sebuah alat ukur yang baik, yang biasanya disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang telah diamati. Menurut Sugiono tahun 2019, halaman 102, terdapat dua instrumen yang digunakan, yaitu satu instrumen motivasi belajar dan kedua instrumen prestasi belajar. Dan yang ketiga, instrumen cara belajar. E. Teknik pengumpulan data. 1. Metode pencermatan dokumen digunakan mendapatkan tentang prestasi belajar yang berupa nilai rata-rata siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 pada SD Negeri Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2022-2023. Yang kedua, pada metode angket yang merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan. Yang ketiga, metode observasi langsung digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi siswa di sekolah dan keadaan sekolah secara fisik, ekonomi, dan yang lainnya, serta seluruh kondisi yang ada di lingkungan sekolah. F. Teknik analisa data. Teknik analisa data adalah merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dalam pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkret dari subjek penelitian. Teknik analisa data digunakan dengan menggunakan teknik regenerasi sederhana untuk menguji hipotesis, karena hanya dua variabel yang diuji. Ketentuan jika R dihitung lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima, sedangkan HA ditolak. Tetapi sebaliknya, bila R lebih besar dari R tabel, maka HA diterima. Terima kasih. Sekian.